Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala nabiyina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah subhanahu Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi nikmatin tatimmus shalihat. Sob, kapan hari dalam satu pertemuan ada salah satu saudara saya, seorang pengusaha medium dan UMKM ya. Dia sampai dengan sombongnya ngomong gini, dan itu kata-kata saya sebenarnya. Saya ini gampang katanya, saya punya hutang sekarang paling tinggal 2M gitu, 2 sampai 2,5 M. Aset saya sekarang ini hampir 20 miliar. Jadi saya jual satu aset aja semua lunas gitu. Kan sering dengar omongan kayak gitu. Apa Anda juga berpikir seperti itu? Termasuk saya gitu. Saya hutang saya tuh saya anggap aman, paling aman. Karena apa? Hutang saya tidak lebih daripada 10%, 15% daripada total aset saya. Jadi kalau saya hutang saya 14 miliar, 15 miliaran gitu, itu aset saya besar sekali sob. Di atas berapa ya? 60 M-an mungkin, lebih mungkin segitu. Jadi saya pikir cuma jual 1-2 aset selesai. Tapi ternyata apa? Berantakan sob. Dan pendapatan saya untuk bayar bunga bank pun gede sob, lumayan. Saya ngerasa saya bayar 250 juta tiap bulan untuk hanya bunga bank, 250 sampai 300 gitu. Dan itu saya lihat nggak masalah, tiap bulan saya dapat keuntungan juga lebih dari segitu gitu. Itu kalau usaha itu nggak bisa untung terus. Usaha itu kadang-kadang naik, kadang turun, kadang untung, kadang rugi. Kadang kita untung di operasi tapi rugi di utang nggak tertagih gitu. Ada masalah ABC dan riba itu menyebabkan rezeki kita nggak berkah sob. Untuk omset saya setiap bulan itu besar sob, di atas 1, 2, 3 miliar gitu, kadang lebih gitu. Tapi keberkahannya hilang sob. Jadi kadang bukannya untung malah buntung gitu. Jadi saya berpikir dulu saya punya uang banyak karena diutang saya banyak. Diutang kalau nggak ketagih ngapain, buat apa gitu loh. Sedangkan hutang harus kita bayar gitu. Itu yang terjadi, apalagi hutang ke bank yang ada jaminan jaminan kolateralnya gitu. Itu bahaya sob. Dan itu terjadi pada saya, kesombongan itu jangan sampai ada dia. Dan kemarin saya masih terima juga Pak Ridwan, tolong bantuin dong, saya hutang 3 miliar, kecil kok Pak gitu loh. Mudah-mudahan Pak Ridwan bisa bantu katanya. Karena aset saya sendiri hampir 15 M yang dijaminkan gitu. Jadi kalau bisa bantuin, lo kok kecil kan gitu. Soalnya saya mau ngomong tobat riba awalnya. Segala macam saya tobat riba, Pak Ridwan nggak mau riba lagi. Tapi intinya gitu, seorang haji lagi gitu. Tapi nyatanya mengecilkan hutang tuh nggak bisa dikecilkan sob. Dan Anda jangan berpikir aset Anda yang banyak bisa nutupi hutang, belum tentu gitu. Banyak sahabat saya kemarin sampai kehilangan hotelnya, kehilangan restorannya, padahal hotel sama restoran itu nilainya jauh banget daripada utangnya gitu. Ternyata yang untung masih rumahnya yang ada gitu, yang masih belum dijaminkan. Jadi berpikir bahwa hutang itu mudah, salah sob. Jadi sekarang ini jangan mengecilkan hutang, jangan hutang apalagi ke bank dan yang lainnya. Kita tobat aja riba, sekarang ini kita selesaikan baik-baik dengan bank. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan cepat, bisa dijual cepat selesai. Saya kalau kemarin juga sama. Terakhir itu ya saya menyelesaikan yang terakhir yang nembus 2 sertifikat. Itu ketika saya ada uang, dan alhamdulillah uangnya nggak disangka-sangka, ada rezeki yang tidak disangka-sangka tuh betul sob. Saya ketika ada uang, ya udah saya bilang. Tadinya saya mau perbaiki villa saya satu karena masih 70%, mungkin butuh dana sekitar 500-an juta lebih gitu. Akhirnya apa? Saya kerjasamakan aja membangunnya sama orang lain gitu. Atau saya persiapan untuk kuliah anak saya mungkin sekitar kurang lebih 200 juta kalau tidak diterima di SBMPTN gitu. Akhirnya kemarin saya hilangkan itu, saya pasrahkan semua pada Allah, saya jual ini semua. Uang itu saya pakai untuk menyelesaikan riba saya semua selesai. Ternyata apa coba? Sampai jual emas sob. Ternyata Allah bantu gitu loh. Dengan cara apa coba? Bayangkan anak saya SMPTN-nya gagal ya. SBMPTN ternyata alhamdulillah diterima di jurusan yang sama. Udah gitu. Sorry ya, masih batuk dikit. Sudah itu lebihannya dapat UKT juga golongan 3 atau gimana gitu. Jadi lebih murah setengahnya daripada yang teman-teman yang lain. Syukur nggak kalau dinilai kan itu hampir 200 juta juga sob. Jadi intinya apa? Terus yang kedua ternyata apa? Kalau saya kerjakan villa itu, saya renovasi oleh uang saya sendiri, kan bahaya gitu loh. Uang riba saya nggak bisa. Kalau makanya saya selesaikan langsung ke riba dulu. Meskipun kekurangan saya dijual dengan jual emas dan yang lain. Istri saya ngomel, ya udah biarin, nanti kita ganti. Dan itu pun kan tanahnya sama dia gitu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi jangan gampangkan bahwa kita punya aset lebih banyak segala macam-macam. Udah kita masih
Besar ini masih batuk. Kalau jadi saya napas panjang, ini akibat kemarin itu loh. Saya masih kena COVID kapan hari kayaknya. Terus udah gitu apa, tiap saya napas panjang saya batuk gitu. Tapi saya pasrah, nggak apa-apa. Sekarang saya kantor, saya udah agak baikan, udah 90% saya udah sehat, udah segar. Cuma kalau napas panjang masih batuk gitu gejalanya. Oke, saya terusin lagi. Jangan menganggap mudah menyelesaikan riba. Gara-gara Anda ngerasa hebat bahwa aset saya Anda lebih banyak gitu. Sekarang itu nggak seperti itu sob kondisinya, apalagi sekarang pada saat pandemi. Rekan-rekan saya yang dulu sekarang ini luar biasa hebatnya, bangganya luar biasa, pendapatan yang besar, sekarang usahanya berantakan semua. Padahal usahanya luar biasa, toko oleh-oleh yang nggak pernah sepi segala macam sekarang habis sob. Yang omsetnya sebulan bisa 10 miliar sampai seharinya bisa miliaran sehari loh. Ternyata apa, berantakan semua sekarang ini, habis-habisan semua. Karena apa? Sampai mobilnya dijual, semua dijual gitu. Nah tapi kalau masih ada sombong di situ bahwa kita bisa menyelesaikan, nggak bisa sob. Nah, sekarang ini saya pasrah. Ini kemarin saya ngomong ke karyawan saya ngomong ke ini, saya sekarang ini apapun aset saya mau obral semua, mau saya jual. Jadi mulai kos-kosan sampai ruko ini, sampai bawahnya nggak apa-apa, mana yang laku terserah Allah gitu. Jadi kuasa kenapa saya yakin tahun ini bisa selesai, karena saya berniat mau menyelesaikan semuanya gitu. Mau jual apapun saya pasrah. Jadi terserah mau di reset dari nol lagi nggak masalah. Jadi saya akan jual ke cukup murah. Jadi ada kos-kosan yang hampir 500 meter persegi. Itu harga normalnya itu sekitar 5,5 miliaran. Itu saya jual cuma paling 4,5 atau 4 miliar gitu. Bila perlu kalau gimana masih nego lagi 4 miliar lagi. Terus termasuk ruko ini, kalau nilai normal 9 miliaran, 7 miliar saya jual gitu. Udah gitu apa, villa saya biasanya nilainya 2,5 miliaran, saya jual 1,5 juga saya lepas gitu. Restoran juga ada di situ. Restoran nilainya sekitar hampir 5,5-an dengan ini. Saya jual aja habis-habisan. Biasanya 7,5. Jadi mana yang laku termasuk tanah saya yang di Tabanan ya. Tabanan tuh hampir 9.000 meter ya, saya jual murah aja gitu. Per meternya mungkin sekitar berapa ya? 300 ribuan ya, 300 searanya, satu arenya sekitar mungkin saya jual 30 juta nggak masalah gitu. Gimana yang laku nanti saya mau pasang di depan, malu biarin aja, saya tes malu saya gitu. Saya udah, karyawan saya udah setuju, siapa saya setuju kok. Demikian sob ya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya udah nyampe kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.